baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur akan semua ini. Tuhan, pagi ini kami mau merenungkan sesuatu yang cukup penting di dalam iman kami, tentang persembahan. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian dan juga kelapangan hati bahwa perintah Allah memiliki maksud dan tujuan yang baik dalam kehidupan kami. Biar kami mau tunduk diam dengar di bawah otoritas Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau dengan firman-Mu menerimanya, menyerapnya, bahkan merenungkannya dalam hidup kami berdasarkan firman-Mu yang tertulis. Gerapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Baik, selamat pagi bagi kita semua. Pakai selamat Idul Fitri enggak? Bercanda. Saudara, hari ini saya ingin membagikan saya pikir sebuah jawaban teologis ya tentang beberapa video yang viral, video singkat yang viral di Instagram ataupun di Facebook mengenai persembahan persepuluhan. Sebetulnya sudah saya renungkan dari 2 bulan yang lalu, saudara. Bagaimana saya harus menjelaskannya, karena video-video itu datang kepada saya dari jemaat kita, ya, dari gereja ini, dan juga dari beberapa teman yang meminta pendapat saya. Kepada beberapa jemaat sudah saya jawab secara singkat, tapi saya pikir itu kurang memenuhi harapan, ya, kurang memenuhi kebutuhan pemahaman akan teologis. Maka saya kemudian mencoba untuk membuat sebuah jawaban yang lengkap, ya, berdasarkan video-video yang viral. Ya, saya akan tayangkan nanti di sini. Ada 3 video, saudara. Tapi saya pikir berhubung waktu hanya bisa membahas 2 video, ya, dan saya akan membahasnya satu persatu, poin demi poin secara alkitabiah, ya. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai rohaniawan Metodis. Ya, sebetulnya gereja Metodis juga tidak sampai dengan hari ini tidak memberikan sikap resmi sampai hari ini mengenai video-video tersebut. Nanti saudara bisa lihat video apa sih yang saya maksud. Ya, sampai hari ini gereja Metodis tidak memberikan sikap resmi, tapi saya pikir sebagai seorang yang belajar teologi, saya pikir dari sudut pandang saya pun harus memberikan satu argumentasi teologis, ya, supaya bisa menjawab pertanyaan jemaat secara lengkap, ya. Soal persembahan persepuluhan ini memang cukup kontroversial, saudara. Ada pihak yang bilang itu sudah tidak berlaku, disertai berbagai argumentasi. Tapi ada juga yang masih mengatakan itu masih berlaku, disertai berbagai argumentasi. Ya, tidak ada konsensus resmi berlakukan sudah tidak berlakukan atau masih berlakukan, tidak ada. Ya, karena mungkin belum ada pertemuan untuk membahas itu, jadi itu diserahkan kepada gereja masing-masing. Tetapi sebagai rohaniawan gereja Metodis, saya pikir, ya, saya perlu menjawabnya dengan resmi hari ini. Inilah sikap dari kalangan Metodis, ya, dan juga sikap pribadi saya terhadap yang namanya persembahan persepuluhan. Ada argumentasi yang didasarkan kepada ajaran Rabi Yahudi. Video ini ada juga argumentasi berdasarkan comot-comot Alkitab, ada juga argumentasi berdasarkan logika humanisme. Ya, jadi ada 3 video. Nah, untuk kita percepat saja, saudara, mohon saudara Billy tampilkan dulu video yang pertama, videonya Pendeta Witnyotanto. Ya, tolong soundnya diperjelas supaya kita semua nangkep apa sih video itu ngomong apa gitu.
Shalom saudara, selamat pagi. Saya sedang ada di lokasi Bait Allah yang dahulu. Di sini ada tembok bagian barat yang sering disebut orang tembok ratapan. Inilah kompleks Bait Allah. Barusan saya cek dengan informasi yang bisa dipercaya dengan para nabi soal persepuluhan. Ternyata persepuluhan itu tidak ada lagi, saudara. Persepuluhan itu dilakukan dahulu di Bait Allah kepada suku Lewi. Setelah itu tidak pernah ada lagi persepuluhan sampai hari ini. Kalau saudara tidak percaya, cek sendiri kepada para nabi. Ya, jadi gereja itu bukan persepuluhan yang harus ditekankan, kebenaran. Bukan berarti persembahan tidak boleh, persembahan boleh. Tapi jangan pakai kata persepuluhan, nanti dibalas Tuhan, itu karangan manusia itu. Saya sudah cek sendiri, saudara silakan cek di Israel kalau tidak percaya. Tidak ada persepuluhan. Ya, berikan kepada Tuhan apa yang terbaik. Itulah yang benar. Itulah ibadah yang benar. Persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kiranya ini bisa membuat saudara tercerahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati saudara dan saya. Amin. Bisa terdengar jelas, saudara? Bisa ya? Jadi Pak Wiknyo Tanto ini kita balik ke isi worship. Ini seorang pendeta dari GSKI, Gereja Suara Kebenaran Indonesia, itu anak buahnya Pak Erastus. Ya, sudah 3 tahun saya mengikuti channel dia. Ya, awalnya saya suka, tapi belakangan karena aneh-aneh saya jadi males. Nah, saya kenal orang ini, kenal secara secara pengajaran, saya kenal. Tahu apa inti ajaran dia, saya tahu ya. Nah, saudara, saya mau tanggapi dulu yang ini. Ya. Yang pertama, saya rasa lucu. Mengapa untuk membuktikan ajaran Kristen, dia mendasari argumentasinya melalui rabi-rabi Yahudi. Kita tahu, rabi Yahudi, bahkan ajaran Yahudi, ya dari awal Kristus lahir sampai sekarang tidak terima Kristen. Ya, siapa yang menyalibkan Yesus? Orang Yahudi. Siapa yang menolak Kristen? Orang Yahudi. Tahun 90 Masehi, orang Yahudi itu membuat suatu konsili, namanya konsili Jamnia, saudara. Ya, mengadakan sebuah konsili tahun 90 di kota Jamnia. Mereka mengumpulkan orang Farisi, orang Saduki, orang Nasrani waktu itu, pengikut Kristus, ya, dari Nazaret dan seterusnya. Mereka kumpul dan mereka menentukan sikap di situ. Ini orang Kristen mau dikeluarkan dari sinagog, dari Yudaisme atau gimana? Akhirnya keputusannya tahun itulah dipisahkan Kristen dengan Yudaisme. Orang Kristen akhirnya membangun gereja sendiri. Tahun 90 itu terjadi. Ya, orang Yahudi menolak perjanjian baru sampai dengan hari ini. Mereka hanya terima perjanjian lama dari Kejadian sampai dengan Maleakhi. Mereka tolak perjanjian baru seluruhnya. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak terima Kristen. Nah, ini ada pendeta mendasarkan argumentasi tentang perpuluhan kepada orang rabi Yahudi. Ya pastilah, ya tidak cocok, tidak nyambung. Nah, saudara, apakah benar di kalangan Yudaisme atau agama Yahudi bahwa perpuluhan itu sudah tidak berlaku? Benar. Sejak kapan? Tahun 70 Masehi, Bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus atas perintah Kaisar Nero dari Roma. Ya, itu peristiwa sejarah, saudara. Kita tahu Bait Allah itu adalah sentral, pusat peribadatan dari seluruh orang-orang Yahudi. Tahun 70 itu dihancurkan. Dan setelah itu sistem imamat Lewi bubar. Ya, ingat bahwa Yudaisme mentradisikan agama mereka di dalam keimamatan Lewi sesuai dengan aturan Musa. Jadi karena Bait Allah sudah hancur,
tidak lagi dibangun sampai sekarang, maka tidak ada lagi tradisi memberikan perpuluhan. Karena di Bait Allah itulah perpuluhan diserahkan dari seluruh umat kepada Bait Allah, kepada sinagog-sinagog, rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Karena pusatnya sudah tidak ada, dan orang Yahudi tercerai-berai ke seluruh dunia. Jadi tidak lagi pusat peribadatan mereka. Nah, Yudaisme sekarang sudah tidak ada lagi keimamatan Lewi, tidak ada lagi seperti yang di dalam Perjanjian Lama. Tapi sekarang sudah bertransformasi, Yahudi itu menjadi Yudaisme rabbinik. Nanti sudah bisa cari apa itu Yudaisme rabbinik. Mulai abad ke-9 Masehi, ya, karena Yudaisme membutuhkan panutan, membutuhkan pimpinan, maka mereka merevolusi sistem peribadatan mereka, bukan lagi seperti Taurat yang kita pegang sekarang. Yudaisme tidak mengenal lagi Yudaisme ortodoks seperti yang dulu, tapi Yudaisme rabbinik. Sejak kapan? Sejak abad 9 Masehi sampai hari ini. Ya saudara, karena kehancuran Bait Allah, itulah otomatis tidak ada lagi orang-orang Lewi yang melayani di Bait Allah, otomatis bubar semua. Jadi apakah benar perpuluhan bagi orang yang tidak lagi? Benar. Itulah alasannya. Ya, sekarang sudah digadang-gadang mulai tahun di bawah tahun 2000, tahun 1990-an, saudara, sudah mulai ada rencana untuk membangun Bait Allah ketiga. Nah, kalau itu sudah sempat dibangun, semua sistem peribadatan Lewi, keimaman Lewi pasti diadakan lagi, karena itulah perintah Allah. Ya, sampai hari ini pembangunan Bait Allah ketiga itu tidak bisa terrealisasi. Kenapa? Ya mungkin sebagian tahu. Karena tempat di mana pondasi Bait Allah pertama, Bait Allah kedua itu ada di Masjid Aqsa di Yerusalem sana. Persis di Masjid Aqsa itu, saudara. Ya, jadi kalau mau membangun Bait Allah ketiga itu hancurkan dulu Masjidil Aqsa, baru bisa dibangun. Nah, itu masalahnya. Kalau mereka sudah bisa bangun, mereka kembalikan sistem keimanan Lewi, mereka kembalikan lagi persepuluhan, semua persembahan, ada 14 persembahan di dalam tradisi Yudaisme itu akan diberlakukan lagi. Ke arah pembangunan Bait Allah ketiga itu sudah dijalankan. Mereka sudah cari orang-orang yang punya darah suku Lewi. Dan mereka cari, saudara. Ini saudara bisa telusuri di internet, silakan. Ya, mereka tes darah orang Israel satu persatu, ada nggak yang punya darah dari suku Lewi. Mereka cari imam besar, mereka buat baju efod, baju khusus imam besar yang banyak permatanya, ya, warna ungu. Mereka sudah menemukan sapi warna merah, total merah sudah dapat. Mereka sudah dapat kodok warna ungu dan seterusnya. Semua persyaratan pembangunan Bait Allah sudah mereka siapkan, tinggal lokasinya, dananya, semua perlengkapan sudah siap. Ya. Kalau Bait Allah sudah terbangun, akan dikembalikan sistem keimaman Lewi, akan dikembalikan semua, baru persepuluhan jalan lagi. Apakah benar? Benar. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah jika persembahan perpuluhan sudah berakhir bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, maka otomatis juga untuk orang Kristen berakhir? Pertanyaan pentingnya. Tadi Pak Pendeta Wiknyo Tantoni sudah katakan bahwa di Israel sendiri orang Yahudi tidak melakukan persembahan persepuluhan. Yes, benar. Alasannya karena tadi yang sudah dijelaskan, kehancuran Bait Allah, ketiadaan keimaman Lewi, perubahan keimaman rabbinik, ya, itu yang mengakibatkan tidak bisa lagi dilakukan. Kedua pertanyaannya, apakah jika persembahan persepuluhan bagi orang Israel tidak diberlakukan lagi, maka itu juga berlaku secara otomatis bagi kekristenan? Nah, ini pertanyaan penting, saudara. Maka kita tidak bisa jawab di luar Alkitab. Kita harus jawab berdasarkan Alkitab, ya. Apakah Rasul Paulus atau Yesus mengajarkan tentang perpuluhan?
Kata sebagian orang tidak, tapi bagi saya dia mengajarkan, hanya tidak secara langsung. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 9 13 14. 1 Korintus 9 ayat 13. Ini ajaran fix mengenai persepuluhan. Hanya Paulus tidak mau memakai kata itu. Perhatikan saudara. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Ya, ayat 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Kita lihat ayat 13. Ya, mereka yang melayani dalam tempat kudus itu siapa, saudara? Ini Paulus memakai contoh di dalam bait Allah. Mereka yang melayani tempat kudus itu adalah orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi itu mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dari apa yang disediakan dari bait Allah itu. Ya, dan bahwa mereka yang melayani mezbah, para imam, mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Para imam mendapat bagian dari apa yang mereka kerjakan sebagai tugasnya seorang imam. Ini fix bicara mengenai persepuluhan. Dari mana imam-imam itu dapat? Maleaki berkata, Maleaki pasal 3, bawalah seluruh persembahan persepuluhan supaya ada makanan di rumahku. Ya, kata Tuhan melalui Nabi Maleaki. Kita tahu persis itu. Nah, saudara, jadi intinya Paulus mengajarkan mereka yang melayani di bait Allah hidup dari persembahan persepuluhan ini. Ayat 13. Kita lihat 14. Demikian pula, kalau di 13 itu sistem di dalam perjanjian lama, di dalam bait Allah, Paulus menjelaskan, demikian pula Tuhan telah menetapkan. Baru ini masuk gereja, saudara. Ajaran untuk sistem di gereja, bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Dari mana? Gereja belum terbentuk, tapi sistemnya sudah disiapin. Sistemnya sama dengan perjanjian lama. Para imam yang melayani mezbah harus hidup dari situ. Maka para pemberita Injil, waktu belum ada gereja, ya, Korintus ditulis itu oleh Rasul Paulus tahun 56. Belum terbentuk gereja secara permanen, organisasi belum permanen, saudara. Ya, ingat tahun 56 Korintus ditulis oleh Paulus, kemudian tahun 90 baru pemisahan, baru gereja secara organisasi baru berdiri tahun 90. Nah, demikian pula Tuhan menetapkan, ini ada pola yang sama. Di dalam perjanjian lama Tuhan menetapkan suatu pola. Mereka yang melayani di mezbah hidup dari mezbah. Di dalam perjanjian baru Tuhan juga menetapkan, ya, di dalam pola perjanjian baru atau gereja kita sebut nanti, mereka yang memberitakan Injil, para hamba Tuhan, para full timer, orang yang full memberikan hidupnya di dalam pelayanan Injil, hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi Paulus mensejajarkan antara persembahan persepuluhan yang digunakan khusus untuk para imam, orang-orang Lewi, digunakan juga pola itu yang sama di dalam gereja. Perjanjian baru tidak ada satupun ayat di mana Allah membatalkan tentang persepuluhan. Ini ajaran Paulus. Ya, jelas saudara. Kita lanjutkan, saudara. Maka berdasarkan ayat ini Paulus mau mengajarkan bahwa persembahan persepuluhan di kalangan Kristen masih berlaku. Karena pemberita Injil kan masih ada. Ada nggak pemberita Injil di perjanjian lama? Tidak ada. Injil baru dikenal di dalam perjanjian baru, maka dipakai istilah pemberita Injil. Ya, Injil baru dikenal atau kabar baik mengenai Kristus, Evangelion, itu baru dikenal di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama belum ada dikenal yang namanya
Injil, belum ada. Saudara buka satu pun tidak ada kata Injil dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru lah. Nah, itulah pola yang sama. Para pemberita Injil, orang yang hidup dalam memberitakan Injil di rumah Allah, di bait Allah, hidup dengan pola yang sama dari persembahan persepuluhan. Paulus mensejajarkan itu. Ya, saudara. Orang-orang yang memberitakan Injil masih ada. Orang-orang yang memberikan hidupnya bagi pelayanan masih ada di rumah Tuhan, di bait Allah, di gereja kalau zaman sekarang. Ya, jadi dalam kekristenan persembahan persepuluhan ini diberikan ke gereja, lalu gereja mengelola dengan baik untuk semua pelayanan. Itu yang benar, saudara. Ya, memang ada gereja yang menganggap bahwa persepuluhan itu hamba Tuhan full, 100% hamba Tuhan. Itu tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Tidak ada dasar di dalam Alkitab. Tahu kita gereja seperti gereja apa itu ya? Kita tidak perlu bahas itu, nanti panjang ceritanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, intinya bagi orang Israel persembahan persepuluhan memang sudah tidak berlaku lagi, sudah berakhir. Tetapi di dalam perjanjian baru Tuhan telah menetapkan pola yang sama di dalam gereja. Sekarang soal nama, jadi Bapak Wiknyo Tanto tadi yang kita lihat videonya, boleh kasih persembahan, tapi janganlah perpuluhan. Ini soal nama nih. Namanya digantilah, jangan persepuluhan, karena tidak sesuai menurut dia. Ya, saudara kasih Tuhan, bagaimana soal nama? Apakah harus kita ganti namanya? Dalam gereja Metodis kita mengenal dua persembahan. Ya, gereja kita yang pertama namanya persembahan persepuluhan, yang kedua namanya persembahan sukarela. Apa itu persembahan sukarela? Yang kita berikan tadi kolekte, ya, yang disoal ke jemaat itu persembahan sukarela. Persembahan untuk mendukung PKMI itu persembahan sukarela. Persembahan untuk sosial, untuk yang lain-lain itu disebut persembahan sukarela. Ya, karena tidak dibatasi, tidak diharuskan, diwajibkan berapa jumlah sukarela, itu masuk persembahan sukarela. Yang kedua baru persembahan persepuluhan. Nah, persembahan sukarela ini kita bisa ganti namanya macam-macam sesuai kebutuhan gereja. Tetapi soal persembahan persepuluhan itu bukan domain kita. Itu adalah domainnya Gereja Metodis Indonesia. Ya, kalau Bapak Bishop beserta rapat kabinet memutuskan ganti nama, ya wis kita ikut. Kita ikut. Itu bukan domain kita. Ya, masalah nama. Tapi apakah persembahan persepuluhan masih berlaku di dalam gereja kita? Masih. Ini salah satu ayatnya. Nanti saya buka ayat lain, saudara. Ya, untuk menguatkan bahwa Alkitab tidak pernah membatalkan persembahan persepuluhan. Tidak pernah. Satu ayat silakan tunjukkan. Saya sudah baca banyak argumentasi dari berbagai teolog yang mereka yang mengatakan persepuluhan sudah tidak berlaku. Salah satu alasannya adalah karena pertama tadi orang Rabi Yahudi bilang. Yang kedua karena itu sebagai pajak. Ya, dulu teokrasi pajaknya kepada Allah, sekarang pajaknya kepada pemerintah. Ya, banyak sekali saya sudah baca semua argumentasi saudara. Ya, yang menolak maupun yang menerima. Tetapi tidak ada satupun dasariah Alkitab yang mengajarkan bahwa Allah sudah stop, tidak berlaku lagi itu. Tidak ada. Ya, cuma semua hanya argumentasi dari logika, ya. Nah, ini video yang pertama. Kita lihat video yang kedua, saudara. Video yang kedua ini dari seorang anak muda yang penuh semangat, namanya Pastor Brian Siawarta. Cukup panjang, sudah saya edit dari 10 menit, sudah saya edit jadi 6 menit. Silakan saudara dengar apa menurut dia tentang persepuluhan. Nah, ini juga viral dan banyak orang bertanya kepada saya. Benar-benar ini kayak Alkitab. Oh, gue tahu maksud lu. Perpuluhan itu bukan keharusan, karena sebenarnya ketaapan gitu kan. Bukan. Ketaapan adalah pada saat kita melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi Dia tidak meminta kita melakukan perpuluhan. Yang menarik. Perjanjian lama, betul.
Basnya dikecilin sedikit. itu keharusan. Jangan pecah. Karena ada yang namanya esensi, ada yang namanya ekspresi. Esensi itu yang penting. Kenapa? Ekspresi adalah bagaimana esensinya A dan ekspresinya B. Nah, mengenai persepuluhan, esensinya adalah Tuhan waktu itu bangsa Israel punya belas kasihan dan keadilan. Esensinya ada di hati. Ekspresinya pada waktu itu adalah dengan persepuluhan. Jadi di sini Tuhan bilang ke bangsa Israel seperti ini berkali-kali di buku Musa. Lu kalau udah punya duit, lu bisa menghasilkan. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang bukan duit untuk kebanyakan makanan, binatang, sayur-sayuran. Nah, tolong dong kasih 10% kepada saudara yang nggak punya, saudara yang tidak kecukupan. Siapakah mereka? Mereka adalah kategorinya masuk di sini adalah janda miskin, anak yatim, dan suku Lewi. Siapa itu suku Lewi? Suku Lewi adalah suku di bangsa Israel yang mereka jadi kayak kalau hari ini pendeta full time. Mereka harus bekerja 100%, 1000% buat Tuhan, dan mereka nggak boleh kerja yang lain. Mereka nggak boleh punya harta, mereka nggak boleh punya tanah, mereka nggak boleh punya barang-barang apapun juga. Nah, karena itulah status mereka secara finansial dan sosial rendah, serendah anak yatim dan janda miskin. Dan Tuhan bilang ke semua orang-orang Israel, kasih 10% buat gue kasih mereka. Kenapa? Karena di perjanjian lama sebelum roh Tuhan dicurahkan, semua yang bangsa Israel harus lakukan apa yang Tuhan perintahkan itu lewat yang namanya pendeta dan gereja. Jadi Tuhan, manusia, umatnya itu nggak ada hubungan langsung. Ada pendeta dan gereja di tengah-tengahnya. Jadi kasih ke gereja, gereja kasih ke mereka. Nah, itulah kenapa ada. Sekarang Tuhan Yesus datang, dia mati dari sekali salib, dia mati pada hari yang ketiga, dia menggenapi perjanjian lama. Dia tidak meniadakan apapun, tapi dia menggenapinya. Ada hal-hal yang stop dan tidak berlanjut ke perjanjian baru, tapi ada hal-hal yang lanjut sampai hari ini dan berubah. Contohnya apa? Contohnya di perjanjian lama kita nggak boleh makan babi, kita nggak boleh makan seafood yang nggak bersisik, dan kita nggak boleh potong jambang. Kita hari ini melakukan itu semua kan? Betul, karena ada hal-hal yang tidak lanjut, ada hal-hal yang lanjut. Jadi ada lanjut atau enggak? Bagi tempat yang perpuluhan lanjut atau enggak? Semua aturan hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah seremonial, yang kedua adalah moral, yang ketiga adalah teknikal. Kita belajar dikit hari ini. Seremonial adalah hal-hal yang dilakukan menggambarkan Kristus. Contohnya, menyembelih kurban kalau minta maaf udah berdosa, mesbah berupa hal-hal seperti ini tuh sudah tidak dilakukan karena Kristus sudah menggenapinya. Dan hari ini kita nggak melakukan itu, kita nggak perlu potong korban karena Tuhan adalah korban yang sempurna, dikorbankan untuk menebus darah kita, menebus darahnya, menebus dosa kita. Nah, seremonial nggak lanjut. Moral lanjut banget karena semua 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, sampai hari ini bukan hanya ada, tapi Tuhan menaikkannya. Kalau dulu berdosa cuma kalau kita membunuh, sekarang Tuhan bilang marah aja dosa. Dulu berdosa kalau berzina, sekarang Tuhan bilang lu horny aja udah dosa. Kalau yang seremonial ditiadakan, immoral dinaikkan. Nah, ini ketiga, teknikal. Peraturan teknikal ini ada karena ada kebutuhan. Waktu itu kebutuhannya seperti yang tadi gue jelaskan, makanya ada persepuluhan. Hari ini pertanyaannya masih dibutuhkan atau enggak? Karena kalau tidak dibutuhkan, maka udah nggak lanjut. Jawabannya gimana? Simple. Kan yang ini ada mereka full time, betul. Tapi apakah mereka suku Lewi? Apa bedanya? Mereka full time suku Lewi sama-sama bekerja untuk Tuhan. Tapi pertama, apakah pendeta tidak boleh kerja dan mencari uang di luar gereja? Tentu boleh. Tapi zaman dulu suku Lewi tidak boleh. Kedua, apakah pendeta tidak boleh memiliki rumah dan tidak boleh punya motor, aset dan apapun juga? Oh boleh dong. Suku Lewi itu tidak boleh. Apakah pendeta, ini yang menurut gue paling penting, statusnya sama rendahnya dengan anak yatim, janda miskin, dan sama tidak berdayanya secara finansial? Kalau yang ketiga jawabannya adalah iya, berani pendeta gue seperti itu, maka please saat ini gue pengen ngomong sama lu, please punya belas kasihan dan keadilan lah, dan berikanlah sebagian harta lu kepada pendeta itu, kepada gereja itu, agar kita hidup mereka bisa dinaikkan, bukan tentang perpuluhan tapi tentang belas kasihannya. Tapi kebanyakan pendeta seperti gue dan Karen, kita diberkati Tuhan, kita tidak memerlukan itu gitu. Nah, jadi gimana? Apakah itu lanjut atau tidak? Untuk gue secara pribadi, untuk banyak orang di luar sana, untuk banyak pendeta di luar sana, banyak gereja tradisional, mereka percaya bersama-sama bahwa perpuluhan tidak dilanjutkan lagi, tidak diharuskan lagi hari ini. Apakah artinya kita tidak memberikan ke gereja? Tentu saja kita boleh, karena Tuhan bukan
makanya dia tidak menghapuskan perpuluhan. Dan Paulus yang bilang itu sudah tidak ada. Kenapa hari ini bagi kita masih nganggap ada? Dan Paulus ngomongin selalu satu hal yang Tuhan Yesus juga ngomongin, yaitu murah hati, keadilan dan belas kasihan. Itulah esensinya. Dan hari ini kita mengikuti contoh Kristus, yaitu dengan hidup keadilan, belas kasihan dan murah hati, generous. Tuhan tidak butuh 10% itu. Ingat itu, dia itu kaya, tapi dia mau 100% hati lu, hidup lu, termasuk keuangan lu. Ya, Tuhan kaya. Tuhan tidak butuh 10%. Balik lagi ke isu worship. Nah, saudara, sudah dengar tadi ya, videonya 10 menit saya dengerin berulang dan satu persatu saya mau bahas, saudara. Pendeta ini berkata bahwa perpuluhan tidak diperlukan, ya, karena dulu Tuhan mau supaya orang Israel berbelas kasihan kepada orang Lewi. Dulu katanya orang Lewi itu miskin, seperti janda miskin, seperti anak yatim, ya, jadi harus berbelas kasihan. Nah, saudara, rupanya pendeta ini belum banyak buka Alkitab. Tidak benar bahwa orang Lewi itu miskin. Ya, mari kita lihat Imamat 25 32 sampai 34. Imamat 25 32 sampai 34 mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi. Hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi itu selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dan tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah orang Israel. Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual. Jadi mereka punya kota-kota, mereka punya rumah, punya ladang, punya padang penggembalaan. Ya, bilangan 35 ayat 2 sampai 4. Bilangan 35 2 sampai 4. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka punya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Kasih kota. Ada berapa kota nanti dijelaskan. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah penggembalaan untuk hewan yang mereka miliki, dan juga segala ternak. Mereka punya hewan, punya ternak. Ayat 4. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota 1000 hasta. 1 hasta itu setengah meter, yaitu milik orang Lewi. Ayat 7 loncat. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota. Semuanya dengan tanah-tanah penggembalaan. Jadi salah Bapak tadi kalau bilang orang Lewi miskin seperti anak yatim, ya. Yosua 14 ayat 4. Yosua 14 ayat 4. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim, maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaan untuk ternak dan hewan mereka. Jadi saudara, salah jika orang Lewi dipersepsikan sebagai orang yang miskin, ya, secara finansial, secara ekonomi mereka terpuruk seperti janda miskin atau anak yatim. Salah. Mereka punya kota-kota, ya, dan setiap 1000 hasta dari tembok kota itu milik orang Lewi. Mereka juga punya padang penggembalaan, mereka punya hewan, mereka punya ternak-ternak. Ya, walaupun mereka juga dapat makanan dari bait Allah, bait suci atau sinagog, rumah-rumah ibadah tempat orang-orang Yahudi beribadah. Itu yang pertama. Persepuluhan lanjut atau tidak? Nah, untuk poin kedua ini saya akan bahas cukup panjang, saudara. Ya, karena ini melibatkan teologi. Jadi kita sabar ya, saudara ya. Ikuti penjelasan saya. Saudara, Brian Siawarta tadi mengatakan bahwa hukum Taurat itu dibagi 3 kategori. Itu benar, saudara. Yang pertama namanya hukum moral. Yang kedua namanya hukum seremonial. Yang ketiga dia katakan hukum teknikal, ya. Sebetulnya para
artikel manapun mengatakan hukum sipil atau hukum judicial law, moral law, ceremonial law. 3 itu. Nah, apa itu hukum moral? Hukum moral adalah hukum yang mengatur mengenai moralitas dari bangsa Israel. Moralitas Allah diberikan standar menjadi standar moral bagi bangsa Israel. Itulah hukum moralitas. Seperti apa contohnya? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, ya, dan seterusnya. 10 hukum Allah, 10 perintah Allah itu adalah hukum moral bagi orang Israel. Tidak boleh berdusta, tidak boleh mengingini milik orang lain. Itu hukum moral namanya. Apakah hukum moral ini masih berlanjut atau tidak sampai dengan hari ini? Masih berlanjut sampai dengan akhir zaman. Yang namanya hukum moral itu masih berlanjut. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego karena berpegang pada hukum moral, ya, tidak boleh menyangkal Allah, maka daripada dia menyembah patung, lebih baik saya dibakar, lebih baik saya masukin gua singa. Itulah sikap, prinsip, dan hukum moral yang dipegang oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Petrus, hukum moralnya goyang ketika dia takut mati. Kalau engkau menyangkal aku, Bapa di surga juga akan tidak mau menyangkal, tidak mau mengakui kamu depan manusia. Kata Yesus. Petrus menyangkal sampai 3 kali dalam satu malam. Ya, nah dia melanggar hukum moral dan begitu menyesalnya dia akan pelanggaran itu. Hukum moral tidak sampai sekarang tidak dibatalkan, masih terus. Itulah yang mengatur moralitas hidup kita. Apa itu hukum seremonial yang kedua, ya saudara? Hukum seremonial adalah hukum peribadatan orang Israel. Contohnya, kalau dia bersalah, dia berdosa, dia harus bayar korban, potong lembu, potong sapi dan domba, tak ukur dan lain-lain. Itu namanya hukum seremonial. Apakah hukum seremonial sudah dibatalkan? Sudah. Sejak kapan? Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Ini pembatalan hukum seremonial. Efesus 2 ayat 15. Silakan dibuka, Bang Billy. Ini tambahan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, yakni Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana di antara 3 yang ini? Bukan hukum moral, karena hukum moral ini masih terus berlangsung sampai akhir zaman. Yang dibatalkan adalah hukum seremonial, hukum peribadatan. Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapi seluruh persembahan korban untuk penebusan dosa manusia. Ya, ini pembatalan mengenai hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, persembahan persepuluhan itu masuk hukum seremonial atau hukum moral? Pastor Brian tadi mengatakan itu masuk ke hukum teknikal atau hukum sipil. Nah, hukum sipil itu apa, saudara? Ya, hukum sipil itu adalah hukum kalau zaman sekarang di negara kita tuh seperti KUHP, undang-undang ya yang mengikat seluruh warga negara. Itulah hukum sipil, hukum yudisial yang dia katakan hukum teknikal. Nah, jadi itulah Taurat. Taurat itu dibagi 3 bagian. Hukum seremonial, hukum peribadatan yang sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Kemudian ada hukum moral yang terus akan berlangsung. Ya, kemudian ada hukum sipil. Hukum sipil ini tergantung pemerintahnya. Ya, zaman sekarang hukum sipil yang dulu diberlakukan di Israel tidak lagi dipakai. Hukum sipil itu seperti apa, Pak? Seperti misalkan kalau orang berdosa pada orang tuanya, dihukum mati. Kalau orang melakukan pencurian ternak, dia harus 4 kali bayar lebih dari ternak itu. Dia 4 kali dari ternak itu. Kalau seseorang berzina, tetap berzina, dia harus dihukum rajam. Itu hukum sipil namanya. Ya, hukum seperti sekarang kita KUHP lah. Ya, melanggar kendaraan, nggak bawa SIM, nggak bawa helm, nggak pakai helm, itu ada hukumnya itu. Itulah hukum sipil. Ya, jadi saudara,
Di bagian kedua ini, Pastor Brian itu mengatakan bahwa hukum persepuluhan masuk hukum sipil. Tidak. Ya, saya akan membuktikan bahwa hukum persepuluhan itu masuk hukum moral. Saya akan buktikan dalam Alkitab kita. Mari kita lihat, saudara. Ya, kita lihat di dalam Keluaran pasal 29, 32 sampai 34. Persepuluhan itu masuk mana, Pak? Masuk hukum sipil? Tidak. Masuk hukum seremonial? Tidak. Tapi masuk hukum moral. Saya akan buktikan secara Alkitab. Keluaran pasal 29 ayat 32 sampai 34. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan kemah pertemuan. 33. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam jangan makan, sebab persembahan kudus semuanya itu. 34. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan, pentahbisan dan roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Keluaran pasal 29 ini menceritakan, ya, ini belum ada yang namanya bait Allah, tapi tabernakel Musa. Apa itu? Kemah pertemuan. Ingat saudara, sebelum ada bait Allah, mereka beribadah di kemah, namanya kemah pertemuan atau sebut tabernakel. Di situ ada meja sajian, mesbah. Di mesbah itu harus ada roti tiap hari, namanya roti sajian. Kalau roti sajian itu boleh hanya dimakan oleh imam Harun dan keturunannya. Tidak boleh. Ayat 33 tadi. Yang lain orang awam tidak boleh makan roti sajian itu. Apapun kondisinya, situasinya, tidak boleh dimakan. Ini menurut aturan Keluaran pasal 29. Tapi benarkah tidak boleh dimakan oleh orang awam? Nah, ini zaman Musa. 500 tahun kemudian ini masih berlanjut, saudara. Yang namanya roti sajian itu harus ada. Kalau besok nggak habis, roti sajian itu dibakar. Nggak boleh dikasih makan orang, dibakar. Kecuali imam masih mau makan, silakan imam makan. Nah, 500 tahun kemudian, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, Daud mengalami masalah di perjalanan. Mari kita baca ayatnya. 1 Samuel 21 ayat 3 sampai 6. 1 Samuel 21 ayat 3. Ini tentang Daud. Ya, tadi aturannya Keluaran 29. Ini peristiwa dialami oleh Daud. Kita mulai dari ayat pertama ya biar jelas. Ayat pertama. 1 Samuel 21 ayat 1. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa kau seorang diri dan tidak ada orang bersama dengan kau? Ini dia lagi dikejar-kejar Saul, ketakutan Daud. Jawab Daud kepada imam, raja melakukan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh padamu dan yang kutugas kepadamu. Disebab itu orang-orang itu telah kusuruh pergi. Ayat 3. Maka sekarang apa yang ada padamu imam? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Ayat 4. Lalu jawab imam itu, si Ahimelek kepada Daud, tidak ada roti biasa, hanya ada roti kudus, roti sajian tadi. Asal saja orang-orang itu menjaga diri terhadap perempuan. Ayat 5. Daud menjawab imam itu, katanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju perang. Tubuh orang tahir sekalipun pada perjalanan biasa. Nah, ayat ini mau mengatakan, saudara, kalau kita baca lagi terus 1 sampai 21 itu bicara Daud dikejar-kejar, kemudian dia kelaparan, sampailah dia ke rumah Imam Ahimelek. Dia pengen makan, nggak ada roti apapun, ada roti sajian, tapi nggak boleh makan. Tapi kalau kamu tahir boleh makan. Nah, akhirnya Daud makan, dan Daud tidak pernah disalahkan karena kepepet, karena darurat boleh dilakukan, makan itu silakan. Ini yang disebut hukum seremonial. Dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, ya, dalam keadaan situasi darurat boleh dilanggar. Itu hukum seremonial. Untuk
membenarkan peristiwa Daud ini 1000 tahun kemudian Yesus menulis sebuah cerita. Matius menulis sebuah cerita tentang Yesus. Mari kita lihat Matius 12 1 sampai 4. Lanjut ya saudara ya, sedikit lagi. Matius 12 1 sampai 4. Nih, cerita ini mendasari peristiwa Daud tadi, ya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan makan bulir gandum tersebut. Melihat itu berkata orang Farisi padanya, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dengan Sabat, makan." Enggak boleh. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam." Oh, berarti saudara ya, Keluaran 29 itu menegaskan keimaman Harun nggak boleh makan roti sajian. Di mezbah itu ada roti ya yang setiap hari harus baru. Hanya imam yang boleh makan, orang awam tidak boleh. Kemudian 500 tahun berikutnya Daud kelaparan, Daud minta boleh makan asal kamu akhir, ya kamu tidak sentuh perempuan, silakan makan, nggak apa-apa, dilanggar hukum seremonial. 1000 tahun kemudian Yesus jalan dengan murid-muridnya, orang Yahudi kemudian protes, "Yesus, lihat murid-muridmu dia makan pada hari Sabat, itu kan nggak boleh." Kamu baca nggak cerita Daud di Samuel itu? Daud aja waktu dia kelaparan makan, nggak apa-apa. Imam kasih. Saudara, yang saya mau jelaskan adalah hukum seremonial itu boleh dilanggar, boleh dilakukan kalau terpaksa, kalau terdesak, silakan, tidak apa-apa. Pertanyaannya, persepuluhan boleh nggak? Menurut Alkitab, persepuluhan boleh nggak dilanggar, tidak diberikan kalau terdesak? Pertanyaannya, menurut Alkitab, persembahan persepuluhan boleh tidak diberikan, meskipun saat terdesak, saat krisis, saat darurat. Kita baca Alkitab ya saudara, ini menurut Allah, bukan menurut saya. Nehemia 5 1 sampai 4. Nehemia 5 1 sampai 4. Ini baru jelas saudara ya, penjelasannya rinci. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, "Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, kami harus dapat gandum supaya kami bisa makan dan hidup." Dan ada yang berteriak, "Ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk dapat gandum pada waktu kelaparan." Juga ada yang berteriak, "Kami harus pinjam uang untuk bayar pajak," ya, dan seterusnya. Saudara, Nehemia ini cerita mengenai seorang bupati namanya Nehemia, sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Ini Nehemia dengan Esra satu zaman. Ya, dia bupati dari Israel. Pada hari itu Nehemia pasal 5, paceklik di mana-mana, sehingga orang tidak bisa produksi gandum. Mereka harus berhutang, mereka harus tidak bayar pajak, mereka harus gadai rumah, mereka harus ini, banyak anak-anak kami harus makan. Mereka harus mengusahakan gandum, makanan mereka. Mereka akhirnya tidak membayar perpuluhan. Apa kata Tuhan? Kita lanjut, Nehemia 13 10 12. Nehemia 13 10 12. Juga kudapati bahwa sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladang, enggak lagi melayani di bait Allah, di rumah Tuhan, lari ke ladang mereka. "Aku menyesali para penguasa," kataku, "mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kembalikan pada tempatnya.
Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Pada masa perjanjian lama, tidak boleh tidak, persepuluhan harus diberikan. Ini jelas, Nehemia 5. Krisis pangan, pajak nggak bisa dibayar, dari pemerintah paksa bayar, tapi mereka nggak bisa bayar. Tapi Nehemia bilang semua harus kasih perpuluhan, apapun sedikit pun berikan, itu wajib. Ini, dan mereka membawa lagi semua itu ke perbendaharaan. Nah, saudara, pertanyaannya, ini hukum moral apa hukum seremonial? Apa hukum sipil? Jelas, hukum yang tidak boleh dilanggar apapun keadaannya, situasinya, itu adalah hukum moral. Ya, saya belum bahas lagi tentang persepuluhan secara dari katanya itu, ya, dari sifatnya persepuluhan itu apa sebetulnya, saya belum bahas, hanya mengkomentari beberapa orang ini. Nah, saudara, selanjutnya, jadi dalam perjanjian lama itu wajib, keadaan darurat, terdesak, situasi ekonomi berat seperti apapun itu wajib diberikan, itu adalah perintah Allah. Ya, kemudian nomor 3, si Pastor Brian tadi katakan Paulus tidak mengajarkan persembahan persepuluhan, dia salah. Ya, dia harus baca 1 Korintus 9, 13, 14 yang tadi saya uraikan. Dia harus baca itu. Itu adalah ajaran Paulus mensejajarkan antara persembahan persepuluhan dengan persembahan dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan itu harus dilakukan karena ada pemberita-pemberita Injil yang harus mendapat penghidupan dari pemberitaan Injil. Ya, itu salah. Yang keempat, dia katakan Yesus tidak mengajarkan perpuluhan, juga ini salah. Ya, Yesus pernah mengutip mengenai persepuluhan. Mari kita baca Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi apa yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Di akhir Yesus kasih tahu, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ini dia ngomong versi Matius. Mari kita lihat versi Lukas. Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, igu dan segala jenis sayuran, itu kamu bayar. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Sama Lukas juga mengutip, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Di sini Yesus memperbandingkan dua hal. Ada yang namanya persembahan persepuluhan, kamu bayar. Kasih, keadilan, kesetiaan tidak kamu lakukan. Di bagian akhir Yesus katakan, yang satu harus dilakukan, yang mana harus dilakukan? Persepuluhan. Yang mana yang tidak boleh diabaikan? Kasih, keadilan, kesetiaan. Ini Yesus yang ngomong. Betul tidak, saudara? Jadi tidak ada satupun ayat perjanjian lama perjanjian baru yang membatalkan soal persembahan persepuluhan. Ya, lanjut. Ini bagian terakhir si Brian ini. Dia mengatakan Tuhan tidak membutuhkan uang kita, dia kaya. Ingat tadi, saudara? Tuhan memberikan hidup kita, Tuhan membutuhkan hidup kita 100% dibutuhkan untuk Tuhan. Saya ketawa dengar ini. Tuhan membutuhkan hidup kita diberikan kepada Dia. Pertanyaan saya ini soal kata-kata dulu deh. Bener nggak Tuhan butuh kita, saudara? Betul nggak Tuhan membutuhkan kita? Tanpa kita pun Dia tetap Tuhan. Seluruh dunia menolak Dia, Dia tetap Tuhan. Gak ada masalah, Dia nggak butuh apa-apa dari kita. Ya, kata-kata tadi itu salah. Tuhan tidak butuh uang kita, betul. 10% tidak butuh, 100%, 1.000.000% tidak butuh Tuhan. Tuhan kaya, yes.
Tapi Tuhan membutuhkan hidup kita diberikan. Siapa bilang kita nggak memberikan hidup kita juga? Tuhan tetap Tuhan, Dia tetap kaya, tidak berubah. Itu Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, perlu kita tahu persembahan bukan diberikan karena Tuhan butuh. Apakah di dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan persepuluhan karena Dia butuh uang, Dia masih miskin? Kan logikanya kayak gitu kan? Oh, dalam perjanjian baru Tuhan tidak lagi membutuhkan uang, Dia tidak lagi meminta persepuluhan dari kita, Dia sudah kaya. Apa berarti dalam perjanjian lama Dia miskin? Dia suruh orang kasih perpuluhan karena dia miskin. Sekarang udah perjanjian baru Dia udah kaya. Salah total. Kalau persembahan diberikan karena Tuhan butuh uang, itu salah. Persembahan diberikan karena Tuhan sudah membutuhkan uang. Salah total, saudara. Ya. Jadi persembahan bukan soal Tuhan butuh uang atau tidak. Soal memberi persembahan itu adalah perintah Allah. Untuk apa? Nah, ini yang harus kita tahu, saudara. Untuk apa Tuhan perintahkan kita berikan persembahan? Supaya itu adalah ucapan syukur, kita belajar setia kepada apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan mau umatnya setia kepada apa yang Dia perintahkan. Dari situ saja soal memberi kita tidak setia, yang lain pasti tidak setia. Soal pemberian memang bukan kita kasih kepada Tuhan, salah. Kita kasih perpuluhan nih, ya 1 juta 2 juta kasih, untuk Tuhan dikirim kepada Tuhan. Nggak butuh, seluruh dunia diciptakan Dia, nggak butuh Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan membutuhkan dukungan kita. Pekerjaan Tuhan itu apa? Salah satunya menggerakkan pelayanan di gereja, ya, menggerakkan pemberitaan Injil, menggerakkan pelayanan di mana-mana. Ya, saudara, gereja kita tuh punya banyak sekali kegiatan. Memang AC ini nggak dibayar, listrik ini nggak dibayar, untuk membeli ini segala macam memang tidak ada maintenance, pemeliharaan, semua pakai. Kita bisa duduk dengan nyaman, dengan sejuk menikmati udaranya. Ini semua butuh biaya. Kita punya kegiatan sosial rumah ke warga sekitar, ya, warung murah dan lain-lain, itu semua kegiatan kita yang memerlukan dukungan kita. Untuk itulah semua persembahan diberikan, bukan kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh, betul, bahkan butuh, bukan tidak butuh 10%, 1.000.000% uang kita tidak butuh Dia. Tapi Dia dengan memberikan perintah, Dia mau kita belajar setia di dalam perintah ini. Apakah kita setia di dalamnya, saudara? Ya, kacau kalau kita punya pikiran kita memberi untuk Tuhan. Melalui persembahan Tuhan mau mendidik kita untuk setia, ya, dalam mendukung pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Itu bagian kita. Dan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus 1 Korintus 9 ayat 13. Demikian pula Tuhan menetapkan bahwa pemberita Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Pola yang sama Dia sejajarkan, pola persepuluhan dengan pola persepuluhan di dalam perjanjian baru. Harus ada sesuatu yang dihasilkan dari pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil itu membutuhkan biaya. Itulah Tuhan meminta kita menjadi kawan sekerja, mitra dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Dan Dia ingin kita setia di dalam perintah itu. Amin, saudara. Jadi memberi kepada Tuhan persembahan bukan karena Tuhan miskin, bukan karena Tuhan butuh, tidak. Tapi Tuhan mau lihat umatnya setia tidak dalam perintah itu. Untuk bagian yang ketiga, saya pikir tidak ada waktu lagi, ya. Ini orang bukan orang Kristen, tapi dia mengomentari khotbah seorang pendeta. Ini juga cukup viral, saudara, dan banyak teman-teman saya bertanya kepada saya, bagaimana nih menyikapi ini? Ya, kita mendingan gak usah bayar perpuluhan, kita berikan saja untuk orang tua, untuk mertua, lagi pada sakit gini. Itu saya mau komentari itu, saudara.
Itu adalah komentar yang sangat tidak mengenal iman Kristen. Dan saya tahu dia bukan orang Kristen, wajar. Tetapi apa yang disampaikan oleh pendeta dia komentari itu mengakibatkan banyak jemaat jadi bingung. Jadi yang merasa memberikan perpuluhan menyesal. Saudara, jangan menyesal. Ya, apa yang sudah persembahkan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan catat. Ingat, Yesus pernah berkata, bahkan segelas air putih saja, jika kau memberikannya kepada muridku, kau tidak akan kehilangan upahnya. Apalagi saudara sudah bekerja banting tulang, apa yang saudara hasilkan, saudara berikan dengan ketulusan, saudara berikan dengan ketulusan kesungguhan untuk pekerjaan Tuhan, supaya ada hasil pekerjaan Tuhan. Injil diberitakan di mana-mana, orang dimenangkan. Itu persembahan yang terbaik dari umat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mendidik kami, memberikan sebuah perintah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan miskin, Tuhan membutuhkan kami, bukan. Tapi adalah sebuah tindakan ketaatan kami kepada perintah Tuhan. Dan kami tahu di balik perintah itu Tuhan juga tidak tinggal diam. Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan mengusir pelahap-pelahap, bahkan Engkau akan membuka tingkap-tingkap berkat sampai berkelimpahan. Memang dibutuhkan iman untuk mempercayai janji ini. Di dalam firman-Mu hanya satu kali itulah Tuhan berkata, ujilah aku. Tuhan, biarlah umat-Mu mengerti tentang persembahan. Itu adalah bagian dari iman percaya kami. Itu adalah bagian dan tanggung jawab kami sebagai murid-murid Kristus untuk terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, berkat yang sudah Tuhan berikan, semua kelimpahan yang Tuhan berikan, jalan-jalan yang sudah Tuhan buka, itulah karena Tuhan mengasihi kami, dan di dalamnya Tuhan memberikan tanggung jawab bagi kami untuk terlibat di dalam pelayanan. Biarlah kami boleh setia dalam setiap persembahan yang diberikan. Karena itu kami berikan dengan rela, dengan tulus, dengan ucapan syukur, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.